Halo, perkenalkan nama saya Hovifah Indah Parawansyah, NIM D1A021460. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bentuk penghindaran diri dari pajak secara yuridis beserta contohnya dan mengapa sih justru penghindaran diri dari pajak itu dianggap tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, mari kita simak penjelasannya. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui bersama apa itu penghindaran pajak. Jadi, penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Nah, perlawanan pajak ini terdiri dari dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif terhadap pajak adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, akan tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Nah, hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan tergantung dari teknik pemungutan pajak itu sendiri. Kemudian, perlawanan aktif terhadap pajak. Nah, perlawanan aktif terhadap pajak merupakan perlawanan yang dilakukan karena inisiatif dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak itu. Jadi, perlawanan pajak secara aktif ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu penghindaran pajak atau tax avoidance. Yang kedua, pengelakkan pajak atau tax evasion. Dan yang ketiga, melalaikan pajak. Penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang terjadi sebelum surat ketetapan pajak itu keluar. Nah, dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Nah, penghindaran pajak ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menahan diri, yang kedua yaitu pindah lokasi, dan yang ketiga adalah penghindaran pajak secara yuridis. Yang dimaksud dengan menahan diri di sini adalah wajib pajak berusaha untuk tidak melakukan hal-hal atau sesuatu yang dapat dikenai pajak. Contohnya seperti tidak membeli barang-barang branded atau memakai barang-barang impor agar tidak dikenai bea masuk atau PPN. Nah, kemudian pindah lokasi. Contohnya seperti seseorang memindahkan lokasi usahanya atau domisili usahanya dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Kemudian yang selanjutnya yaitu penghindaran pajak secara yuridis, yaitu perbuatan ini dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan ini tidak dikenai pajak. Nah, biasanya ini dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan hukum atau memanfaatkan ketidakjelasan undang-undang. Contohnya seperti di Indonesia, untuk pegawai akan diberikan tunjangan beras. Nah, menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, cara untuk penghindarannya dengan perusahaan akan bekerja sama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Nah, perusahaan akan memberikan uang kepada yayasan dan yayasan akan menyalurkannya ke pegawai perusahaan dalam bentuk beras. Jadi, pegawai tetap dapat beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya hingga pajaknya berkurang. Karena saya lebih berfokus pada penghindaran pajak, untuk pengelakan pajak atau tax evasion dan melalaikan pajak akan saya jelaskan di sini. Dan di sini. Baik, kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa justru
penghindaran pajak dianggap tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan? Jawabannya adalah tidak. Jadi, mengapa dikatakan tidak melanggar hukum? Karena dalam praktiknya, jika seseorang melakukan penghindaran pajak tetapi sesuai dengan peraturan perpajakan atau dilakukan secara legal atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu dianggap tidak melanggar hukum perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa penghindaran diri dari pajak itu tidak selalu melanggar hukum perpajakan. Namun, skema dan praktiknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara legal. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.